Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda, tentunya dalam acara Minutes Your Mind. Kata kunci kita adalah, mind it's not everything. Batin atau pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind. Jadi, kelola batin kita. Baik pemirsa Dhamma TV, untuk apa sebenarnya kita mengelola batin kita? Agar hidup kita jauh lebih berbahagia. Baik pemirsa Dhamma TV, tema kali ini sangat menarik dan Manage Your Mind kali ini sungguh berbeda dari Manage Your Mind yang sebelumnya. Karena kita kedatangan dua sosok tamu yang luar biasa sebagai narasumber kita. Dan tentunya ada beberapa tamu kita juga yang luar biasa yang nanti kita akan berkenalan juga. Baik, kita sapa dulu narasumber yang pertama yaitu Gus Hisam. Apa kabar Gus Hisam? Baik, selamat siang. Selamat siang, ya. Rahayu. Rahayu. Ini Gus Hisam ini dari mana? Ini asli Arema, jadi Arema, saya ya? tinggal di Jalan Bareng Kartini, Gang 3G. Kalau dulu pernah ada biskup, ya, orang-orang usia 40 ke atas ada biskup belut, biskup misbar, gerimis bubar, ya pasti lewat situ kalau mau ke rumah saya. Saya tahu soalnya sudah 40 tahun oh, iya, ke atas. Ya. Itu tempat nongkrongnya kita dulu misbar, gerimis bubar. Iya. Oh dari daerah asli ya? Asli, Gus? Lahir di sana. Iya. Gus Hisam ini ada di apa? Di pondok kalau nggak salah, pondok pesantren kah? Jadi ada dua. Yang pertama di Bareng ini ada peninggalan dari orang tua, yaitu pesantren Darul Hidayah, yang dimana pesantren ini mendidik anak-anak yatim piatu, anak-anak tidak mampu, dan juga anak-anak yang beberapa pernah menjadi korban narkoba. Dan juga saya menjadi punya majelis, namanya Majelis Hikmah Islam. Nah ini yang keliling ke pelosok-pelosok, kita bergandengan dengan teman-teman seni dan budaya, baik itu dengan teman-teman jaranan dan lain-lain. Tapi setelah acara kita majelisan dikiran sholawatan ini, endingnya kita akan menyantuni anak-anak yatim dan janda duafa. Oh itu tujuannya untuk itu ya. Baik, Gus Hisam, ada berapa pondok pesantren itu apa ditinggali oleh anak-anak ini? Iya, namanya pondok itu dan pesantren ini ditinggali oleh anak-anak, dan sekarang ini kita juga lagi proses untuk sedikit benar-benar lagi membangun ini. Nah ini rata-rata anak-anak yang masih kecil-kecil, namanya anak yatim piatu, tapi sebagian juga ada anak-anak dari luar kota yang menjadi korban narkoba. Oke, ya. Itu yatim piatu atau ada yang yatim saja? Atau yang dititipkan yatim ada, karena tidak mampu? Ada yang piatu, ada yang tidak mampu. Ada jadi, berapa orang di sana, Gus? Ya masih belum banyak lah ini, karena sesuai kemampuan kita, ya masih ada anak sekitar 15. Ya. 15 anak, apakah bisa menambah? Misalnya ada nanti pemirsa punya... Bisa, ini karena kita siapkan kurang lebih 19 kamar. Jadi satu kamar ini ditempati 3 anak. Nah ini yang sebagian ini masih kita benah-benah, karena kita masih benah-benah secara fisik. Lah kalau ini sudah selesai bisa menampung lebih dari 40 sampai 50. Oke, ya. Berarti ada bisa menerima donatur bisa. Juga ya? Oh bisa aja. Sangat bisa. Sangat bisa, luar biasa. Baik. Nah yang narasumber kedua kita ngobrol dulu, Mas Dewo. Mas Dewo ini dari mana Mas Dewo? Dari Surabaya, asli Surabaya Banyurip, tapi tidak punya tempat tinggal tetap Pak, karena menetap di Malang. Ya dari Satria Birawa Nusantara kalau saya lihat, saya dengar ya. Tadi ngobrol-ngobrol dulu. Satria Birawa Nusantara itu apa Mas Dewo? Satria Birawa Nusantara ini adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk dengan segala kegiatan apapun tanpa melihat suku, kaum, agama atau golongan. Kita ingin berbaur menyumbangasikan kepada masyarakat bahwa Satria Birawa Nusantara ini akan lebih peduli dari segala bentuk forum-forum apapun. Ya, nanti bisa saling bersinergi nih ya, bisa terjalin bersinergi. Oke, baik. Tema kali ini adalah berbuat baik selagi Anda mampu. Gus Hisam, apakah yang disebut berbuat baik itu sebenarnya? Ya. Jadi dari tema ini tadi berbuat baik selama Anda mampu. Ya. Berbuat baik. Ya,
ini kita manusia ini kan adalah makhluk sosial, ya. Jadi tidak bisa kemudian kita hidup sendiri. Kita mulai di dalam kandungan itu sudah membutuhkan orang. Siapa itu? Ibu kita. Kemudian ketika kita lahir masih membutuhkan orang lain. Itu ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita. Kemudian kita belajar untuk berjalan membutuhkan orang lain. Kita pintar membutuhkan orang lain. Bekerja sampai kemudian kita mati pun masih membutuhkan orang lain. Nah, ketika berbicara tentang berbuat baik, ya ini kalau di dalam ajaran Islam, ya itu diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun ya. Kalau kita ibadah ini hablum minallah, hubungan dengan Gusti Allah. Tapi kalau hablum minannas, ya ini kita hubungan dengan manusia. Kalau kita implementasikan hablum minannas, hubungan dengan manusia siapapun, agamamu apapun, kita tetap harus berbuat baik. Karena ini juga ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, selagi Anda mampu, wong tidak mampu aja, kita juga harus berbuat baik, gitu ya. Jadi apakah hanya orang yang mampu saja kemudian berbuat baik? Tidak. Orang yang tidak mampu pun juga harus berbuat baik, begitu. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik ini tidak bisa kemudian dilihat, oh orang itu mampu atau tidak, ya. Apakah orang yang tidak mampu? Tidak. Jadi berbuat baik siapapun, agama apapun pasti akan mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Ya. Sebenarnya apakah Mas Dewo setuju untuk itu? Setuju banget. Apa motivasi sebenarnya, tujuan kita yang mendorong kita untuk berbuat baik? Dari keinginan hati atau kreteknya hati, bahwa segala satu kebaikan yang timbul dari hati. Setelah itu memasuki alam pikiran, agar kita melakukan segala tindakan yang dikatakan semua benar. Itu termasuk dalam golongan baik. Oke, ada yang dikatakan bahwa baik belum tentu benar. Gus Hisam, gimana Gus Hisam? Baik belum tentu benar. Jadi begini, jadi kalau sudah dikatakan baik ini, ketika kita berbuat baik, belum tentu dikatakan benar. Kita lihat siapa yang menilai di situ. Ya, ketika kita sudah berbuat baik, manfaat untuk orang lain, itu belum tentu semua orang akan menilai kita baik. Tergantung, ya. Ada ketika kita berbuat baik, ada orang tidak suka kepada kita. Apapun yang kita lakukan, itu pasti akan dinilai tidak baik. Tapi kita sebagai manusia teruslah berbuat baik, apapun penilaian orang. Karena kalau kita ini kemudian berbuat baik, ada orang menilai yang tidak baik, kemudian kita ini down, nah ini malah yang tidak bagus. Apapun yang dibicarakan orang, anggaplah ketika ada orang ketika berbuat baik, kemudian bilang itu tidak baik, anggaplah ini spirit yang baik kita ambil, kemudian tidak baik ya kita tinggalkan. Nah kemudian ketika kita berbuat baik ada orang yang menyanjung kita, ini juga berbahaya. Karena kalau kita tidak kuat akhirnya menjadi sombong. Makanya kita berbuat baik sudah lurus aja, apapun yang diomongkan orang kita terus istiqomah berbuat di situ. Karena kita berbuat baik, yang kanan selalu bilang baik, yang kiri selalu bilang tidak baik. Tapi kita ada di tengah-tengah, teruslah berjalan untuk selalu berbuat baik dan manfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi ada dua sudut pandang ketika kita berbuat, yang negatif dan yang positif, mungkin bahasanya seperti itu ya. Dan itu sebenarnya ya masalah di pikirannya masing-masing orang, seperti itu ya. Iya Gus, berbuat baik benar. Ada lagi nih, baik benar sekaligus manfaat. Ya, jadi kalau kita sudah diawali dengan berbuat baik, nah ini pasti di situ ada benar. Nah, ketika sudah benar, di sini ada manfaat. Ya, berbuat baik minimal untuk diri kita sendiri dulu lah. Karena berbuat baik ini kita awali dari keluarga kita, dari diri kita, kemudian dari lingkungan paling dekat kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, sampai kemudian ke orang yang lain. Jadi yang namanya berbuat baik ini memang ya agak sulit ya, karena di situ tergantung lagi kembali ke hati, ke mental ya, ke mental kita. Kuat gak kita? Karena namanya orang berbuat baik, berjuang itu pasti di situ ada halangan, tantangan, rintangan, hambatan macam-macam di situ lah. Ketika ada yang seperti ini, ya kita buatlah ini spirit kita. Oh berarti saya biarpun berbuat baik masih ada kekurangannya, harus saya tingkatkan seperti itu. Jadi ketika ada orang yang berbicara kemudian nggak bagus, ya nggak apa-apa. Ini masukan buat kita. Jangan kemudian kita berbuat baik ya. Kemudian ada orang mencemooh kita, kemudian bilang tidak baik, kita marah. Lah ini berarti belum bisa mengondisikan hati kita.
Kalau sudah berbuat baik ya sudahlah, orang bilang apapun jalan aja. Ya. Mengkritik itu baik nggak? Saya pikir mengkritik juga baik, tapi mengkritik itu juga lebih baik lagi ada solusi. Dengan mengadakan kritik sendiri artinya kriteria ya, seharusnya Ya. memberikan kriteria ya, Ya. tidak sekedar mengkritik. Ya, mengkritik bagus, ya, tapi di situ lebih bagus lagi harus ada solusi. Kalau mengkritik aja semuanya juga bisa, tapi solusi ini yang Ya, ada yang mengatakan bahwa kebaikan yang kita berikan akan mengalirkan kebaikan yang lainnya. Nanti Mas Dewo akan coba untuk jawab. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan kali ini kita berbicara tentang berbuat kebaikan selagi Anda mampu. Bersama Gus Hisam dan Mas Dewo dan ada Kiseto di sana dan Mas siapa itu yang di sana? Dandi. Mas Dadi. Dandi. Dandi, oh Dandi, oke. Kita nanti akan lanjutkan di sesi pertanyaan di segmen ketiga. Saya ingin menanyakan kepada Mas Dewo, ada yang mengatakan bahwa kebaikan yang kita berikan akan mengalirkan kebaikan lainnya. Apakah demikian? Semua tergantung dari persepsi masing-masing individu. Kadang-kadang kita bicara melakukan segala hal kebaikan itu menjadi seperti bagaimana Pak Gus Hisam, banyak orang itu berpikiran yang beda. Ya kadang-kadang ya kalau kita melihat tentang kebaikan, kadang-kadang ada satu kemerasaan itu yang dalam hati. Tapi secara pribadi kebaikan kita itu tanpa pamrih tadi, menuju Tulus. ya ketulusan, kasih sayang tadi. Seperti itu ya. Jadi harus ketika kita mengalirkan ketika kita membuat kebaikan, sebenarnya kita juga bahagia. Harusnya seperti itu. Seperti itu ya. Ketika gimana Gus Hisam? Iya, jadi begini. Jadi ketika kita berbuat baik, ya pasti di situ kita akan kembali ke diri kita itu kebaikan. Contoh begini, ketika kita melempar bola bekel ke tembok, kembalinya ke siapa? Ke diri kita. Ya. Kalau kita melempar ini kebaikan, pasti yang kembali kepada diri kita itu adalah baik. Ketika kita melemparkan bola ini tidak baik, pasti akan kembali ke diri kita itu tidak baik. Jadi ketika kita menyenangkan orang lain aja, pasti orang itu akan tersenyum. Nggak mungkin ketika kita menyenangkan orang lain itu, kemudian orang lain itu senang, kita susah, enggak. Pasti ketika kita menyenangkan orang lain, kita senang, dia senang. Nah kemudian orang yang kita senangkan pasti akan berdoa. Nah doa inilah yang akan kembali kepada diri kita. Orang itu pasti ketika umpama ada orang yang butuh uang kita kasih, orang itu pasti akan senang. Karena apa? Dia membutuhkan. Nah ketika orang itu senang pasti akan berdoa. Tak dungakno lek jarine arek Malangan tambah sehat ya, rezekimu tambah akeh lah. Orang-orang yang seperti ini doanya itu cepat dikabulkan. Karena apa? Orang ini perlu, butuh begitu. Apalagi di dalam sebuah hadis disebutkan as-shadaqatu dif'ul bala. Sedekah itu untuk menolak bala gitu loh. Jadi ketika umpama kita ini menyenangkan orang lain, nah kemudian ada takdir kita ini umpama mau keserempet mobil, nah karena kita sudah dilindungi oleh kebaikan kita akhirnya tidak jadi. Umpama ada orang sakit gitu ya, obatnya sebenarnya gampang kok. Orang sakit itu sebenarnya adalah ujian. Kita diingatkan oleh Tuhan ya, oleh Allah bahwa kita ini akeh dosane. Umpama harta kita banyak, oh awakmu kurang sodako, diilingno gitu loh, diingatkan. Makanya saya tuh sering bilang ke beberapa tamu jamaah saya, lonong loro gampang, golek arek yatim, golek janda duafa, kayak ono duit, jaluk donga, waras awakmu. Karena apa? Sudah membahagiakan orang lain. Karena ketika orang sudah bahagia, ya kita sakit kita akan hilang. Lebih positif. Energi Ya, positifnya betul energinya. Berlimpah ya. Betul. Bukan sedekah ke dokter-dokter ya. Ke toko obat. Lah kalau orang semuanya seperti ini, saya kira rumah sakit sepi kok. Iya, ini Bener. rumah sakitnya tambah besar. Nah, Gus. ya itu berarti banyak orang yang kurang sodako. Kurang memahami tentang hukum Iya, energi betul. sebenarnya. Gus Hisam. Iya. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan energi yang positif itulah yang membuat kita harusnya lebih seimbang, tidak sakit, lebih bahagia ya. Orang sakit itu tidak bahagia berarti. Betul. Orang sakit itu memang tidak bahagia. Di situ kurang menanam kebahagiaan bagi yang lain mungkin gitu ya. Kalau betul. dihukum sebab akibatnya. Betul. Makanya kalau kita sering menyenangkan, tiap hari menyenangkan orang lain, pasti hati kita akan senang terus. Karena apa? Melihat terus. Saya ini ketika saya itu sakit, obat saya gampang. Anak-anak saya panggil, saya kasih uang, saya suruh doa,
saya bayar putih gitu, nggak aku waras. Sudah selesai. Ya jujur, selama ini saya sakit jarang minum obat. Sakit apapun jarang minum obat. Karena apa? Ya ini energi saya. Yang bisa menyembuhkan diri saya ternyata gampang kok, mudah kok. Bahkan ini pernah pengalaman ini saya cerita. Ya. Pada suatu sore ada teman datang. Nah kemudian cerita bahwa orang tuanya ini sakit. Mau operasi besok di salah satu rumah sakit di Malang. Habis 48 juta. Nah kemudian selesai ngobrol ini sudah. Ini bawa air putih. Kemudian cari 3 anak yatim. Yang penting ganjil. Karena Rasulullah suka ganjil. Ya, 3 atau 5 atau 7 terserah. Nah kemudian kasih anak itu uang. Nah kemudian setelah itu air ini tiupkan kepada anak-anak yatim piatu ini. Nah kemudian setelah itu kasihkan ke orang tua, minumkan sedikit. Kemudian mana yang sakit kasih di situ air putih ini. Nah setelah itu pulang besok sore datang lagi sambil senyum-senyum. Ya senyum. Loh, kok kemarin agak susah, sekarang sore ini datang senyum. Dia cerita, iya kemarin yang itu sudah saya laksanakan. Jadi untuk menyenangkan anak-anak yatim ini sudah saya selesaikan. Berapa anak? 3 anak. Oke. Nah kemudian sudah saya minumkan ke orang tua saya. Nah kemudian saya oleskan. Nah pagi jam 10 mau operasi, jam 8 didiagnosa. Penyakitnya nggak ada. Hilang. Sampai 2-3 kali nggak ada penyakitnya. Gitu ya. Nggak ada. Nah akhirnya apa? Nggak jadi operasi. Saya bilang, kamu ngasih anak yatim kemarin berapa? 1 anak 500, berarti total 1,5 juta. 1,5 juta, padahal seharusnya ketika operasi mengeluarkan 48 juta. Berarti apa? Ini balaknya 1,5 juta ini. Nah ini berarti zakatnya yang harus dikeluarkan gitu loh. Karena tidak mau mengeluarkan, akhirnya dikeluarkan. Andai dia tidak itu ya sudah, harus mengeluarkan uang 48 juta lah. Inilah. Jadi makanya kalau kita ini selalu menyenangkan orang lain, energi positif akan selalu datang kepada kita. Siapapun, bahkan bukan kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada tumbuhan, makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Kita senangkan, kita akan senang. Coba kita ini makan ikan nih aja, makan ikan. Seneng, hati kita seneng. Kita siram-siram tumbuhan, hati kita seneng loh. Nah di situ energinya. Sebenarnya mudah kok orang kepingin sehat itu. Karena pola hidup lah. Sekarang orang sakit karena pola-pola tadi itu loh. Kakian pola. Paling sakit hati. Iya. Pola pikir itu berarti harus yang dibenahi adalah pola pikirnya ya. Bukan hanya pola pikir, hidup itu kuncinya ada di kolbu kita, di hati kita. Hati kita sakit. Jadi ini karena sakit hati karena cinta putus ya. Kadang sampai di perut sakit, ini sakit padahal apa? Cuma di hati. Nah makanya kalau kita bisa mengelola hati kita, ya hidup kita akan nyaman. Karena dari sini ke akal, kemudian juru bicaranya lewat mulut. Wong kadang ini antara ini dengan gak connect dikeluarkan oleh mulut, kadang dengan pikiran membohongi hati diri kita. Lah apalagi sudah membohongi diri kita, apalagi kepada orang lain, selalu berbohong gitu aja. Terjadilah kekacauan energi. Gitu kan kalau diilmiahkan sekarang ya. Betul, makanya meditasi itu perlu. Minimal 1 hari 5 menit lah. Wajib itu, perlu itu. Menyatukan kembali energi, memfokuskan kembali. Nah, mungkin Mas Dewo yang punya pengalaman sebagai musafir 7 tahun di jalanan, tidak punya apa-apa, bagaimana berbuat baik itu sebenarnya? Adakah cara-cara berbuat baik selama itu? Mungkin ini mengulik lagi nih perjalanan beliau ini. Di waktu saya melihat orang-orang gila, itu saya itu mengambil uang-uang receh di jalanan. Menemukan uang receh di jalanan, saya kumpulkan. Di saat saya ingin ngopi itu saya melihat orang gila, aku lihat hati saya terketuk untuk memberikan. Oh ternyata ini bukan rezekiku. Aku belikan aqua sama roti. Saya tidak pernah takut dengan orang-orang gila, karena disitulah perwujudan Sang Ilahi menguji kita sebenarnya. Manifestasi Sang Ilahi tadi menguji kita untuk supaya kita itu selalu dekat pada hamba-hambanya yang di bawah. Siapapun. Terus di saat saya melakukan waktu itu ngerongsok Gus. Jadi tadi saya itu ngerongsok. Tiba-tiba ada orang ibu-ibu juga mengambil rongsokan. Jadi saya itu merasa gimana, tak kasihkan. Ini punya ibu, bukan punya saya. Jadi saya berikan apa yang saya berikan, terus hasil dari rongsokan biasanya itu saya jual, saya bagi-bagikan sama orang. Beli kopi, saya bagi-bagikan. Di situ saya melihat sebuah kebahagiaan. Di dalam ketidakpunyaan, itu saya merasa bersyukur orang-orang bisa menikmati. Jadi tujuan awal hidup
satu, secara pribadi mereka adalah saudara saya sendiri. Bukan keluargaku saya yang di rumah, tapi semua yang saya rasakan orang-orang itu sepertinya perlu dipinggul, digandeng, bukan untuk dijauhi. Ya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini tadi bagi orang yang mampu dan bagi orang yang tidak mampu ya, tidak dalam artian mempunyai segalanya, itu perbuatan baik itu sesuatu yang membahagiakan harusnya bagi siapapun. Oh gini, senyum aja itu sudah sodako. Ya. Ya. Tapi Kita ketemu dengan orang, gendeng kok. nah senyum aja sudah. Coba sekarang panjenengan ketemu dengan temen, biasanya senyum, terus ketemu orang itu nggak senyum, iya, bagaimana? Iya. Energi Kayak positifnya? apa ya? Hah? Sekarang beda, Gitu ya? sama HP. Minimal kan ada video call. Lah ini senyum aja itu sudah membahagiakan orang lain, sederhana. Orang nggak punya, ketemu sapa, senyum, salam. Ya. Itu sudah membahagiakan orang, itu sudah sodako. Tapi ya seperti jenengan, ojo meneng-meneng guyang-guyu dewe. Ayah pilakes yuk. Ayah pilakes. Iya. Nah, Gus Isam, kenapa Gus Isam meneruskan kiprah dari orang tua untuk ngopeni anak yatim piatu? Ini nanti mungkin ada maksud dan tujuannya. Iya. Baik, kita akan bahas tentunya setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi di Manage Your Mind. Dan apa kabar pemirsa yang berada di Madiun, mungkin Jombang, Kediri, dan tentunya di Malang Raya yang bisa menangkap siaran Dharma TV. Baik, tamu kita yang istimewa, Gus Isam. Saya tadi nanya apa yang membuat Gus Isam melanjutkan kiprah dari orang tua untuk ngopeni anak-anak yatim piatu dan kaum duafa ini. Jadi begini, ketika saya masih sekolah dulu, jadi dari ibtidaiyah lulus kemudian ke sanawiyah tingkatan SMP. Nah, itu teman-teman saya itu satu kelas hampir separuh itu anak-anak yatim piatu. Jadi di sebuah panti asuhan. Nah, saya itu sering akhirnya tidur di sana. Jadi kumpul sama teman-teman ini. Jadi hampir setiap hari melihat kondisi teman-teman ini. Ya, sebagaimana ketika dia mulai dari kecil sudah tidak ada orang tua, baik itu tidak ada orang tua bapak atau ibunya, ya. Ini sudah mulai dari kecil di sana. Kita bayangkan ketika hari Lebaran, ya kan, yang lainnya bapak ibunya masih ada, beli baju Lebaran bisa dan lainnya ke sanak saudara anak-anak ini. Nah kemudian sampai kemudian ke tingkatan alia juga begitu. Akhirnya saya sering main-main di sana hampir tiap hari begitu. Nah itu inspirasi saya yang pertama. Kemudian saya ini juga yang kedua sering wong embongan. Jadi saya dulu sering kumpulkan teman-teman di alun-alun pedagang, ya. Itu kita koordinasi, kita kumpul di sana. Nah kemudian saya pernah menjadi wartawan 11 tahun. Oh, wartawan ya. Di kota 11 tahun. Nah kemudian habis itu orang tua karena sudah sepuh, kemudian guru saya juga mengingatkan sudah waktunya sudah mulai duduk. Nah kemudian orang tua juga demikian karena orang tua juga sudah sepuh di sana meninggalkan masjid, kemudian aula dan gedung untuk kamar anak-anak ini, tapi belum selesai, masih kurang lebih 80%. Nah, akhirnya mau nggak mau, karena ini yang berbicara adalah yang menyampaikan guru sama orang tua, ya saya harus kembali untuk meneruskan perjuangan ini, dan kemudian orang tua meninggal, ya secara otomatis kemudian saya harus meneruskan ini. Nah, ini yang kalau pondok pesantren sih secara manajemen sudah mulai tapi pada suatu saat ada 2 mobil datang ke pondok dengan keluarga, kemudian ujuk-ujuk ya, jarine wong Malang ujuk-ujuk apa itu bahasa Indonesia? Mak mendunduk. Mak mendunduk. Nah, itu datang kemudian mau nitipkan anak ini korban narkoba. Bahkan sudah menjadi bandar. Anak usia kurang lebih 23. Nah, anak itu bisa dewasa ya harusnya. Udah remaja lah ya. Lah saya nggak punya ilmu untuk itu. Nah kemudian karena saya masih punya ibu, saya kemudian ke kamar, Bu, ya nopo nih, bagaimana ini? Ini ada satu keluarga mau nitipkan anaknya sudah kena korban narkoba. Ibu bilang, ya sudah, ya ditangani ya. Padahal saya nggak punya ilmu itu, tapi karena ada spirit dari orang tua, saya yakin dari situ pasti akan bisa. Alhamdulillah kita tangani 3 bulan, pulang ibadahnya malah luar
biasa. Makanya begini, yang pertama kalau kita ingin senang, satu, di dunia ini ada dua manusia keramat. Yang pertama adalah ibu kita, yang kedua adalah anak yatim. Karena ibu sama anak yatim ini ketika berdoa bisa tembus langit ketujuh. Kita, langit pertama ngokok-ngokok, kalau orang ini ya. Tapi dua ini ketika berdoa, langsung lembut, tembus langit ketujuh ini. Makanya apapun yang dilakukan, yang disampaikan, dikatakan oleh ibu, saya iya. Ketika saya ada acara apapun, ibu bilang tidak, saya tidak. Ini. Karena kepingin saya bakti dengan orang tua, saya ingin barokah dari orang tua. Kalau bilang di Islam itu ibu ini walinya di atas wali, tingkatannya lebih 100 dari wali ini. Makanya dari itu akhirnya ya sudah terima. Nah kemudian sebelum ini saya sudah punya majelis, namanya Majelis Hikmah Islam. Memang saya ingin pengalaman dulu di luar sebelum saya megang ini, masih orang tua masih ada, saya keliling. Bahkan dengan teman-teman komunitas jaranan, saya di Jambuer. Nah, itu saya punya teman-teman banyak di sana. Ya tetap setelah bermain jaranan, tak ajak dikiran. Dan nggak usah ganti pakaiannya, tetap dengan pakaian jaranan. Saya dengan dikiran dengan pakaian ini. Ketika dia bermain jaranan, saya melihat. Nah, ketika waktunya dikir, ayo melok dikir, pakaian nggak usah berubah. Lah ternyata di situ, wong namanya seni itu pasti ada maknanya. Lah ternyata jaranan. Itu maknanya luar biasa. Belajar sing temenanan. Jaranan itu belajar, wong mau bermain jaranan itu aja. Latihan. Itu harus bukan hanya latihan tapi tirakat selama 41 hari. Betul. Nang kamar nggak boleh metu. Nah inilah makanya ini saya berpikir dengan anak-anak yatim ini, siapapun yang ingin bahagia ya bahagia itu openono arek yatim, utamanya ibu kita, orang tua kita selama masih ada, kemudian bahagia. Jadikan orang tuamu raja, kamu akan dijadikan raja. Ya, anak-anak yatim ini. Nggak ada ceritanya kok. Uang nyenengno, uang sedekah itu melarat. Nggak ada ceritanya. Uang loman, uang seneng melarat nggak ono. Pasti sehat. Yatim, Gus. Yatim jumbo. Sekarang ya. Yatim ya, itu malah ya. Iya. Lah wis gede kan yatim jumbo iki. Lah makanya kita tidak bisa memandang kayak beliau ini. Dan di ini dulu, ini dilihat dibuka, kita tutup. Seawak. Tapi saya wis gelemadan. Ya, mau. Lah inilah. Jadi kita tidak boleh kemudian mau menyenangkan orang, lihat dulu aku sangar nggak usah wis ndak. Ya, tekok sangar itulah kita jadikan dia menjadi lembut kan gitu ya. Lah memang ya. Oke, baik. Jadi ini menyangkut juga kalau ibu ya ada tautan ya memang secara energi ya, keberkahan dari seorang ibu. Kalau ibunya sudah ini kayaknya kita semakin semangat, spiritnya besar sekali dari ibu. Saya rasakan juga, Gus. Oke, dari Mas Seto mungkin bisa memberikan pertanyaan atau apapun terkait dengan berbuat baik selagi Anda mampu. Gimana? Iya, terima kasih. Selamat siang, Rahayu. Menarik sekali dan saya sepakat dengan Gus Isam tadi. Pada dasarnya setiap manusia ini mampu berbuat baik. Jadi kalau perlu temanya bukan berbuat baiklah selagi mampu, tapi berbuat baiklah karena kita mampu. Karena setiap manusia pasti mampu melakukan itu. Tergantung tinggal mau atau tidak melakukan itu. Sehingga tidak ada bahasa selagi mampu, tidak. Karena kita pasti mampu berbuat baik. Walaupun itu kecil, pasti mampu melakukannya. Sehingga bagi saya pribadi tidak ada istilah selagi mampu. Selagi mau aja sudah berbuat baik. Iya, karena berbuat baik itu berangkat dari kemauan sebetulnya. Bagi saya adalah berangkat dari kemauan. Mau tidak berbuat baik. Toh pada dasarnya apa yang disampaikan Gus Isam tadi, saya sangat sepakat bahwa ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita tidak berbuat untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Yang diibaratkan tadi kalau kita melempar bola oleh Gus Isam, artinya bahwa perbuatan-perbuatan baik itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Orang lain hanya sebagai sarana, media aja untuk kembali kebaikan itu pada diri kita. Sehingga kalau kita mampu melakukan sesuatu hal dengan bentuk-bentuk kebaikan walaupun sekecil apapun, itu akan kembali pada diri kita. Nah, kalau setiap manusia ini selalu berprinsip kita harus selalu berbuat baik, indahnya hidup ini. Ya. Oke, itu. Nah, cuman saya ingin ada satu pertanyaan ini untuk Gus Isam. Pastinya kan semua agama ajarannya adalah berbuat baiklah. Nah,
dari sekian banyak agama yang ada itu selalu menyarankan atau memberikan ajaran tentang berbuat baiklah. Esensinya apa sih sesungguhnya selain untuk kebahagiaan kebaikan di dasar kita sendiri? Berbuat baik ini esensinya apa? Kemana? Selain untuk diri kita. Nah itu yang selama ini masih saya pikirkan. Saya berbuat baik selain untuk diri saya sendiri ini sebetulnya untuk apa? Gitu. Begitu, Gus Hisam. Mohon ini pencerahannya ini. Ya, baik, terima kasih Gus Seto. Gimana Gus Hisam? Ya, baik Gus Seto. Jadi berbuat baik itu memang harus diawali dengan diri kita. Berbuat baik. Nah, kemudian dari perbuatan baik ini, apakah ini manfaat? Manfaat ini kita tidak berbicara agama. Kalau kita sudah bilang berbuat baik, apapun agamamu, ya kan, pasti di situ mengajarkan tentang kebaikan. Umpama contoh seperti ini, ada agama lain umpama ya, itu orangnya kelaparan, ya mau makan nggak bisa. Nah ini kita wajib ya untuk membantu menolong orang ini biar bisa makan. Nah ini adalah hablum minannas. Kalau hablum minallah itu adalah ibadah ke Gusti Allah. Tapi kalau hablum minannas ya ini wajib kita tolong. Masa kita mau nolong agamamu apa? Nggak bisa. Ketika mau nolong ya sudah kita tolong gitu loh. Nah kemudian untuk kebaikan orang itu juga ternyata ya. Betul. Nah memang tidak. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini kembalinya kepada diri kita berbuat baik. Hukum sebab akibatnya. Ya. Nah kemudian pasti kalau kita ini selalu berbuat baik istiqomah. Nah ini manfaatnya untuk lingkungan. Ya. Hawa ya. Ini di lingkungan akan membawa. Kalau kita terus istiqomah membantu. Contoh begini, umpama saya tahu di kampung ya selalu berbuat baik, umpama contoh aja, selalu menyantuni anak yatim, janda atau duafa. Tapi lek golek janda ojo sing nom-nom bahaya. Ya. Nah, ini terus berbuat baik dan orang melihat, ya, kok Kiseto kok senyum terus bahagia, ya kan? Auranya itu, orang itu akan mencontoh. Wah, ini perlu tak contoh. Nah, akhirnya dia juga berbuat baik. Yang satunya begitu loh. Inilah akhirnya manfaatnya apa? Orang akan mencontoh kita menjadi untuk selalu suri berbuat tauladan, baik. menjadi panutan ya. Betul. Tanggung jawabnya meningkat ya. Karena kalau kita hanya bicara toh, semuanya bisa. Kalau ngomong baik, berbuat baik, tapi kita sendiri tidak pernah berbuat baik. Tapi ketika kita sudah berbicara berbuat baik, ayo kita tunjukkan berbuat baik. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semanfaat untuk orang lain. Dan begini, ketika kita berbuat baik, kita ini akan dilindungi diri kita dengan perbuatan kita dengan baik ini. Ya kalau di ajaran Islam bahkan ketika kita mati kan di situ ada siksa kubur. Ya, sedekah kita ini kebaikan kita akan melindungi kita. Gitu makanya di situ disebut as-sedekah itu diful bala. Sedekah kayak ngilang bala kan gitu. Makanya selama kita berbuat baik, tapi ya istiqomah, nggak boleh kemari ki nggak saya berbuat baik besok tidak lah. Perbuatan baik itu harus terus menerus kita lakukan. Apapun yang diomongkan orang ya sudah kita jalankan aja. Yang penting nanti ini kelihatan kok. Nanti perbuatan kita ini yang kita lakukan baik ini bisa manfaat gak dengan orang lain. Nah di situ esensinya apa? Akhirnya orang akan meniru perbuatan baik ini. Ya, ketika sudah satu kampung berbuat baik, kampung ini sudah nyaman jadinya ketemu siapapun, saling sapa. Ketika ada yang kekurangan, saling membantu. Ya, inilah energi positifnya seperti itu. Tapi intinya, kuncinya, perbuatan baik harus istiqomah, terus menerus. Iya. Berbuat baik ketika itu tadi yang janda muda-muda baik tapi nggak benar. Kenapa? Baik Pemirsa Dhamma TV, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik Pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind. Baik. Tadi kita mengatakan tadi baik, tapi belum tentu benar ya Gus Hisam ya. Iya. Baik yang tidak benar itu tadi mungkin loh kalau saya pikiran saya tadi, ya itu tadi baik ternyata ada pamrihnya. Betul. Itu ya. Iya. Jadi kembali lagi innamal a'malu binniyah. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik, niat dulu. Ya. Jadi kalau kita mau berangkat, saya mau berbuat baik, itu innamal a'malu binniyah, niat dhisik. Oh aku kate nyenengno arek iku. Ya sudah, kalau kita sudah niat awal seperti itu, ya. Nah itu namanya orang ikhlas itu nggak bisa diukur dengan apa ya. Orang ikhlas itu ya itu antara manusia dengan Tuhan. Ya. Manusia tidak bisa menilai ini ikhlas atau tidak. Kadang kita ini ketika mau berbuat
baik, wah engko aku gak ikhlas, aku lagi delok wong. Lah sudah, itu sudah tidak ikhlas. Lah ikhlas itu perlu apa? Perlu istiqomah terus menerus. Ketika kita melakukan kebaikan ini terus menerus, ketika kita tidak melakukan kebaikan nang awak nggak enak. Itu loh. Nah kalau kita sudah berbuat itu, orang ngomong apa ya sudah itu. Makanya benar. Jadi ketika kita mau berbuat baik menjadi tidak baik karena apa? Innamal a'malu binniyat, niatnya keliru. Umpama sekarang mau ngasih janda-janda muda tadi itu, ya kan? Mau ngasih uang, nah, pamri apa? Kati tape bojo. Lah ini apa? Kemudian kepingin dilihat orang supaya cek ketok loman. Lah ini sudah baik tapi niatnya tidak baik. Kembali lagi awal innamal a'malu binniyat itu tadi. Niat tergantung dari niatnya tadi, Gus. Iya, Ya, lah kan? itu. Dia ada sesuatu. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu proses terus ya, saja, proses. terus. Oke. Memang manusia itu pasti seperti harus itu. belajar seperti itu. Nah, itu terus menerus. Meningkatkan kualitas ya berarti betul, ya betul. kebaikan itu ya. Oke, jadi ada yang baik dan benar. Baik dan benar belum tentu manfaat loh, Gus. Yeah. Katanya begitu loh, Gus. Nah, ini ada tingkatan kualitas lagi. Mungkin Mas Dewo bisa menjelaskan ini. Baik dan benar. Baik, benar, tapi belum tentu manfaat. Ada lagi baik, benar, sekaligus manfaat. Iya toh, iya toh. Ini kualitas sebenarnya, hanya Iya, bener. kualitas kebaikan kita aja. Kita melakukan suatu kebaikan, baik, benar, dan manfaat. Ya itu, bagaimana kita itu melakukan segala sesuatu tanpa dilihat oleh siapapun. Karena niat kita, tiba-tiba, ayo kita bergerak, melakukan sesuatu kegiatan. Seperti di kampung-kampung seperti itu. Nah ini kan sebuah benar dan baik benar dan manfaat. Tapi dilihat orang juga, karena dilihat orang. akhirnya Tapi karena apa? Disitulah kita ada sebuah kebersamaan, saling melihat. ya itu tadi ya, akhirnya bisa menjadi suri tauladan lah. Wah asik ya arek-arek iku yo, gitu kan. Wah asik juga arek-arek. Aku tak gawe pisan wis. Atau mungkin malah Itu bergabung bukan ya. pribadi akhirnya kan. Itu kan terbentuk karena semua turut andil. Beda dengan yang pribadi tadi. Masih perlu belajar ya, Gus. Akhirnya mendorong orang lain untuk Yeah. mengikuti seperti itu. Nah, itu baik, benar, dan bermanfaat. Ya. Jadi kita bisa bikin suatu gerakan yang baik, benar. Kiseto sudah membuat sebuah gerakan mungkin ya di mana-mana katanya, membuat kampung tematik atau apa ya, kampung wisata. Ya, karena kebetulan saya memang menghindari Malang Raya ya. Karena Malang Raya wis kakean wong pinter, kakean sing Kakean wong ngerti, apik ya. sehingga saya harus loncat keluar untuk menularkan kebaikan-kebaikan itu. Tapi ada satu hal Gus Izam yang selama ini menjadi pedoman bagi kami. Saya selalu mengatakan bener mung gue sopo. Karena bagi saya pribadi, bener itu relatif, baik itu relatif. Sehingga maka didasari dengan bener baik mung gue sopo. Kembali kalau kita ke Habibullah, jelasnya baik api mung gue awake dhewe, belum tentu bagi Allah itu baik kan begitu. Tapi baik bagi Allah kadang-kadang kita menerimanya itu bukan suatu yang baik kan begitu. Nah, mohon masukannya nih, Gus Izam yang sudah melalang buana ini. Bagaimana menyikapi hal-hal semacam itu, khususnya bagi adik-adik, anak-anak muda ini yang masih boleh dikatakan dalam situasi yang masih labil ya. Kadang-kadang sudah rumangso bener, wes rumangso apik kok tetap salah. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal-hal semacam itu? Gus Izam, mohon masukannya nih. Pondok hikmah ini. Nggih. Apa ini? Bagaimana? Ini tugasnya Gus Izam soalnya ini. Baik, jadi begini, kalau orang itu sudah merasa dirinya baik, orang ini sudah merasa dirinya benar, ini paling bahaya. Iya, karena apa? Ya sudah, ini nggak iso dieluk lek jare wong Malang. Merasa diri baik, wong liya gak baik. Merasa benar, orang lain tidak benar. Kalau nggak ikut dia, ini yang paling bahaya. Makanya ketika kita berbicara baik, berbicara benar, ya sudah. Ini kita serahkan kepada yang di atas gitu loh. Jadi umpama kita berbuat baik, ya sudah. Ketika kita sudah berbuat baik, sudah itu hilangkan dari ingatan kita. Kalau sudah berbuat baik, jangan kemudian diiling-iling. Lah biasanya diiling-iling ini bahaya. Ya, pasti minta sesuatu. Ya ini tadi ada kompensasi kalau tapi kalau kita sudah berbuat baik, sudah kita hilangkan. Umpama kita ngasih kepada anak yatim, ya sudah, hilangkan itu sudah. Nah, anak-anak muda ini ya namanya anak-anak usia
segitu ini kan masih labil dan belum stabil. Nah ini memang perlu proses untuk mencari jati diri, siapa diri saya. Nah baru kemudian manusia itu kan usia-usia stabil itu 40 ke atas. Tapi saya ini ya usia 50 ya kalau akhirnya nggak stabil ya. Nah ya itu. Nakal soalnya, kurang nakal. Makanya dikembalikan lagi yang pertama innamal a'malu binniyat. Diniati api sudah wis, mari berbuat api hilang no, berbuat terus. Kalau bisa ketika kita berbuat saya tingkat no yang sampai ke level 2. Kemudian tingkatkan lagi sampai level ketiga. Tapi jangan diingat-ingat yang 1, 2 ini. Terus meningkat terus yang seperti itu. Sampai ketemulah Allah. Iya, terus sampai nanti ya nggak tahu. Jadi ini urusannya antara manusia dengan Tuhan ini, gitu loh. Kalau berbuat baik, banyak orang berbuat. Contoh orang ibadah, ya di agama ibadah. Kalau di agama Hindu ibadah terus, Islam ibadah terus. Lah ini kan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi di sini kemudian tidak ada dengan hablum minannasnya, dengan manusia. Seakan-akan dia ibadah terus akan masuk surga. Tidak. Ya. Karena apa? Hablum minannasnya belum. Jadi ibadah itu adalah teori, ya. Ini di situ ada kewajiban, tapi prakteknya mana? Kayak contoh di ibadah sholat Allahu Akbar. Nah, itu apa maknanya? Allah itu maha besar, berarti saya kecil, ya kan? Yang besar Gusti Allah, manusia itu kecil sudah. Nah, ketika kita sujud, ya sampai ini nempel di lemah, berarti apa? Kita juga akan mati di tanah ini. Nah, kalau sudah kita kecil, kemudian kita mati, mau berbuat apa? Di dunia ini sebenarnya hanya sementara, jembatan. Ya, kalau di agama kita kan seperti itu. Makanya ketika kita berbuat baik, ya sudah, nggak usah diingat-ingat, sudah. Kalau itu nanti memang memberi manfaat, itu barokahnya. Kalau kemudian di keluarga kita bahagia, itu barokahnya. Kemudian kita membantu dengan materi, kemudian uang kita berlimpah, itu barokah. Barokah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata batin kita, tapi bisa dirasakan. Makanya berbuat baiklah terus, dan di situ akan timbul yang namanya barokah. Barokah itu tidak bisa dilihat dengan mata batin, tapi bisa dirasakan. Rasanya ya apa? Anak pinter, anak sehat, ya kan, keluarga rukunnya sebahagia, sudah. Sejahtera itu namanya. Nah. Sejahtera itu kan nggak bisa diungkapkan bagaimana itu sejahtera. Iya, kan, betul. Ya, baik. Mungkin Mas Dewa ingin menambahkan? Ya, jadi kebaikan. Kita mengatakan tentang baik, yang lebih sulit adalah berucap ikhlas tadi. Ikhlas itu sesuatu hal yang paling sulit. Makanya seperti Gus bisa berbicara tadi tentang belajar istiqomah. Saya mempelajari tentang kebaikan sampai saya nggak punya apa-apa, Gus. Yeah. Sampai dari baju satu selama 7 tahunan saya pakai baju satu. Saya masuk di dalam goa, belajar tentang apa sih sebenarnya kita ini. Selesai, saya memiliki apa-apa, tapi saya tidak pernah merasa. Karena saya memang tidak apa-apa. Makanya saya bilang, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Motor atas nama istri saya cuma punya KTP. Itu harta kekayaan saya cuma KTP, identitas. Orang bertanya, ini harta saya, karena saya suatu saat nanti akan meninggalkan sebuah nama, kan gitu Gus. Nah, jadi untuk tentang kebaikan itu, aku bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik seperti itu Gus, dengan orang-orang yang punya visi-visi ke depan, saling berangkulan, mengangkat perekonomian setiap orang dari segala kegiatan apapun, membangun, mengangkat kemuliaan tadi, seperti itu ya Gus. Oke. Baik, saya rasa itu tadi Mas Dewa sudah tidak melekati yang fana ini, mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Berbuat baik ya memang harus berbuat baik. Ya itulah kita yang baik itu, gitu, mungkin seperti itu ya Gus Hisam. Baik, mungkin Gus Hisam ingin memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Iya, jadi begini, dari hasil pembicaraan kita ini, yang pertama, kita ini lahir tidak membawa apa-apa, baju pun tidak ada. Kemudian mati pun juga sama, tidak membawa apa-apa. Kita kembali ke tanah. Makanya kita mumpung masih dikasih umur, pasti manusia itu semuanya akan mati, tidak bisa menghindar. Nah, selalulah berbuat baik, tebarlah virus. Virus ini kan biasanya konotasinya kan jelek. Tebarkan virus-virus kebaikan, menyantuni anak yatim, janda, dan duafa, dan lingkungan semuanya. Kemudian ketika kita hidup, bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bahagiakan orang lain, kita akan menjadi bahagia. Senangkan orang lain, kita akan disenangkan.
jadikan orang-orang ini selalu tersenyum, kita akan selalu tersenyum seperti itu. Baik, berarti hidup ini sebenarnya adalah ibadah. Iya. Setiap saat ibadah kita. Iya. Begitu ya Gus Hisam kira-kira ya. Wah, kalau itu sudah luar biasa harusnya ya. Baik, pemirsa Dharma TV, banyak sekali yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bahwa ternyata di dunia yang fana ini kita menebar kebaikan di mana saja. Bahwa hidup ini setiap saat adalah ibadah kita. Seandainya kita bisa berpikiran, merasakan seperti itu, tentu kita akan bahagia sepanjang hidup dan mungkin sesudah kehidupan ini berakhir. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta semua kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.